Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NIM L0212010079, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang genetika populasi. Adapun materi yang pertama adalah gen. Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Bentuk fisiknya adalah urutan DNA yang melekat atau berada di suatu protein, polipeptida, atau seuntai RNA yang memiliki fungsi bagi organisme yang memilikinya. Selanjutnya adalah DNA. DNA atau deoksiribonukleus acid adalah salah satu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan pewarisan sifat. Dapat dilihat pada gambar bahwa DNA merupakan rantai ganda atau biasa disebut dengan double helix. Adapun struktur dari DNA yang terdiri dari gugus fosfat. Gugus fosfat adalah unsur non-organik dengan rumus molekul PO43. Unsur tersebut berperan sebagai agen buffer. Yang kedua, gula deoksiribosa. Gula deoksiribosa adalah monosakarida. Gula deoksiribosa mempunyai 5 karbon gula ribosa yang kehilangan 1 atom oksigen. Gula tersebut melekat pada fosfat dan 1 dari basa nitrogen. Yang ketiga, basa nitrogen. Basa nitrogen adalah molekul organik dengan atom nitrogen yang memiliki sifat kimiawi basa. Dalam nukleobasa tersebut ditemukan beberapa senyawa, yakni adenin, guanin, sitosin, dan timin. Adapun fungsi dari DNA, yakni berfungsi untuk mewariskan informasi genetik kepada keturunannya, menyimpan informasi genetik atau kode genetik protein-protein tubuh. Adapun hubungan gen dan DNA, gen adalah bagian dari DNA karena segmen DNA membentuk gen. Selanjutnya, gen-gen terangkai membentuk kromosom. Kromosom eukariotik terdiri dari DNA yang terangkai secara bersambung, membentuk spiral, dan berasosiasi dengan protein. Dan dapat juga disimpulkan bahwa tidak semua DNA adalah gen. Materi selanjutnya adalah ekspresi gen. Ekspresi gen adalah rangkaian proses penggunaan informasi dari suatu gen untuk sintesis produk gen fungsional. Produk-produk tersebut dapat berupa protein, juga gen penyandi non-protein seperti transfer RNA atau gen RNA inti kecil, yang mana keduanya merupakan produk RNA fungsional. Ekspresi gen adalah proses di mana kode-kode informasi yang ada pada gen diubah menjadi protein-protein yang beroperasi hanya di dalam sel. Selanjutnya, mengenai ekspresi gen terdiri dari 2 tahap, yakni transkripsi dan translasi. Adapun tahap transkripsi. Tahap transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Dan transkripsi terdiri dari 3 tahap, yakni inisiasi, elongasi, dan terminasi. Dapat dilihat pada gambar bahwa inisiasi terjadi pada saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. RNA polimerase kemudian berkaitan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. RNA polimerase membentuk untaian rantai DNA. Tahap yang kedua adalah elongasi. Setelah rantai gen DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 aksen ke 3 aksen sesuai dengan pasang basa nitrogennya sehingga terjadi pemanjangan RNA. RNA akan membentuk pasangan adenin dan urasil. Tahap yang ketiga adalah terminasi. Terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki
urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Rantai DNA yang menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan messenger RNA yang telah membentuk akan melepas dari DNA. Messenger RNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik atau kodon hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Kemudian, messenger RNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Selanjutnya, translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dari messenger RNA yang menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Terdiri dari 3 tahap, yakni inisiasi, elongasi, dan terminasi. Dapat dilihat pada gambar pada tahap inisiasi, mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berkaitan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian transfer RNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. Transfer RNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. Transfer RNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik messenger RNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Tahap kedua yakni elongasi. Elongasi, kodon yang dibawa oleh messenger RNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino pertama atau yakni metionin segera lepas dari ribosom transfer RNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. Transfer RNA berikut datang untuk berpasangan dengan kodon messenger RNA berikutnya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh transfer RNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh RNA. Terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida antar asam amino. Dan yang terakhir ada terminasi. Proses translasi berakhir ketika UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Polipeptida pada protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Selanjutnya adalah fenotip dan genotip. Dalam genetika, ekspresi gen merupakan tingkat paling mendasar yang mana genotip memunculkan fenotip, yaitu sifat yang dapat diamati. Kode genetik yang disimpan dalam DNA ditafsirkan oleh ekspresi gen, dan sifat-sifat ekspresi tersebut memunculkan fenotip organisme. Fenotip semacam itu sering diekspresikan oleh sintesis protein yang mengendalikan bentuk organisme, atau yang bertindak sebagai enzim yang mengkatalisasi lintasan metabolisme spesifik yang menjadikan ciri organisme. Adapun perbedaan dari fenotip dan genotip, fenotip adalah suatu karakteristik baik struktural, biokimiawi, fisiologi, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu organisme yang diatur oleh genotip dan lingkungannya serta interaksi keduanya. Fenotip adalah sesuatu yang dapat dilihat, diamati,
diukur sesuatu sifat atau karakter. Dalam tingkatan ini, contoh fenotip misalnya warna mata, berat badan, atau ketahanan terhadap suatu penyakit tertentu. Sedangkan genotip adalah istilah yang dipakai untuk menyatakan keadaan genetik dari suatu individu atau sekumpulan individu populasi. Genotip dapat merujuk pada keadaan genetik suatu lokus maupun keseluruhan bahan genetik yang dibawa oleh kromosom atau genom. Selanjutnya adalah alel dan lokus. Alel merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan perbedaan gen yang berada pada lokus yang sama. Dan lokus merupakan yang menunjukkan posisi gen pada kromosom. Setiap gen yang mengendalikan sifat tertentu akan mempunyai tempat atau lokus tertentu pada kromosom. Materi selanjutnya adalah penanda genetik. Penanda genetik juga disebut dengan penanda, marker, marka, atau markah di berbagai kepustakaan merupakan penciri individu yang terlihat oleh mata atau terdeteksi dengan alat tertentu yang menunjukkan genotip suatu individu. Bentuknya dapat berupa penampilan fenotip atau morfologi tertentu, kandungan senyawa protein atau produk biokimia tertentu berkas band pada suatu lembar hasil elektroforensis, gel atau kromatogram atau hasil pembacaan sequencing. Adapun prinsip pemanfaatan penanda genetik hanya berguna apabila ia polimorfik dan terpaut dengan sifat yang akan diamati atau dengan penanda genetik lain. Syarat polimorfik diperlukan karena penanda genetik harus bisa mengelompokkan individu-individu ke dalam sejumlah subpopulasi berdasarkan alel yang teramati. Penanda harus terpaut dengan gen atau faktor-faktor lain karena ia akan dipakai sebagai tanda pengenal yang harus melekat pada sifat yang diteliti. Adapun macam-macam penanda genetik, penanda morfologi. Penanda ini mudah dilihat oleh mata dan telah banyak digunakan sejak masa awal genetika. Contohnya adalah warna, ukuran, atau bentuk organ tertentu. Yang kedua, penanda biokimia. Penanda biokimiawi biasanya memerlukan alat atau metode khusus untuk mengamatinya. Kajian genetik hewan dan kedokteran pada masa lalu banyak menggunakan penanda ini. Misalnya untuk menentukan golongan darah atau kehadiran suatu penyakit dengan uji serologi. Yang ketiga adalah penanda molekul. Yang dimaksud dengan penanda molekul adalah penanda yang mengandalkan sifat-sifat aplikatif DNA atau cDNA. Jadi, penanda biokimia tidak termasuk di dalamnya meskipun sebenarnya juga merupakan molekul. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.